dan si Arif Afarok untuk menemani Indah. Oke Kang, di sini kita mau bahas apa sih Kang? Tentang cyberbullying dan bullying. Dua ya Kang? Ya, Iya. berarti dua. Nah, sebelumnya bullying itu apa sih? Bener Kang, kita lupa. Oh iya, Perkenalan. Ya, Dari mana ya? Dari mana perkenalannya? Dari situ aja Situ mungkin aja ya? ya. Halo semuanya, nama aku Bella Olivia. Halo semuanya, nama aku Revita Kasian Reni. Halo semuanya, nama saya Muhammad Farel Ihsan Albar. Halo semuanya, nama aku Safia Lisa. Oke, udah kenalan ya? Tadi lanjut ya. Lanjut. Sebelumnya tadi bullying itu apa sih ya? Iya, kita lempar pertanyaan ke Bella dulu deh. Oh iya, ke boleh. Bella. Mau nanya nih, apa sih pengertian dari bullying? Menurut aku, bullying itu adalah tindakan mengancam, menindas, mengintimidasi, atau bisa mengejek. Tapi secara langsung itu, ya secara langsung. Terus kalau bedanya cyberbullying apa ya? Sebenarnya sama aja tindakannya kayak begitu. Tapi kalau cyberbullying itu melalui media sosial. Media Ya. sosial. Contohnya media sosialnya bisa banyak lah kayak Instagram, WhatsApp, TikTok, bisa Twitter ya. Iya benar-benar Twitter. Mengapa kasus bullying dan cyberbullying semakin banyak dan ramai nih belakangan ini? Bahkan sekarang kan banyak nih yang sedang terjadi kasus, Ya. mau di sekolah, mau di luar juga kan banyak nih. Kalau boleh tahu mah, yang kayak gimana sih penyebabnya sampai jadi cyberbullying? Kalian apa? Ada rasa tersinggung, iri hati, kayak dendam atau rasa ingin mengintimidasi. Atau kayak mencari perhatian juga bisa kan? Ya, caper kan, caper. Caper ya. Ya, cepet. Merasa paling benar. Merasa Oh, paling bahasa benar. paling benar. Merasa paling benar. Apakah bullying itu hanya di sekolah? Enggak sih, enggak. Enggak, Lingkungan rumah juga bisa. Iya, lingkungan rumah, Sekolah, lingkungan rumah ya. tetangga. Oh iya, tetangga juga bisa. Pedes ya omongannya. Apalagi ibu-ibu. Iya. Ah. Iya benar. Pedes banget. Terus di media sosial yang tadi Kang cyberbullying bisa di media sosial juga. Oh iya, bisa. Iya. Oh iya, benar. Bisa. Bisa juga ya. Ya. Terus biasanya siapa aja sih yang rentan paling kena lah cyberbullying atau bullying itu? Yang rentan berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. yang pendiam juga. Iya, bisa pendiam. anak pendiam. Terus ini kayak Kang remaja-remaja yang aktif media sosial. Ya, remaja. Ya, kreator. Influencer kreator ya bisa juga ya. Terus apa dampak yang dirasakan sama korban bullying ini? Depresi berat, Depresi, trauma, kurangnya berkomunikasi dengan temannya atau Jadi keluarga ya, terdekat. jadi kurang ada yang menutup diri Ya, ya. ya kurang percaya diri, cemas yang berlebihan. Iya, yang berlebihan. Itu Kang ternyata bisa bikin orang tuh kayak hilang lah kepercayaan dirinya, depresi, terus menjauh ya, menjauh dari teman-temannya. Akibat dari cyberbullying. Iya. Ya. Terus apakah cyberbullying lebih berbahaya dari bullying biasa? Iya. Selalu berbahaya. Dua-duanya sama-sama berbahaya ya. Apalagi Gak ada yang lebih bahaya. Dua-duanya juga berbahaya gitu loh. Jawabannya sih lebih parah bullying fisik karena Iya, kan langsung iya. kena kontak ke badan ya. Langsung secara langsung. Secara Mental juga. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, aku mau nanya dulu nih sama Akang Tetehnya. Ada yang pernah merasa jadi korban atau pelaku gak sih? Kalau pelaku pernah. Wah, jadi pelaku. Parah. Coba ceritain Kak. Coba, iya boleh dong ceritain. Aku pernah ngebully teman sendiri waktu SMP di kelas. Tapi ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Dia sering nyenggol aku. oh jadi kayak pengen
berlebihan lah. berlebihan ya Kang caranya. Sampai Awalnya ke pengen- fisik ini. Tapi sekarang udah ini Insya Allah. insaf tobat. Udah. Saya udah. Udah. Ya, alhamdulillah. Jangan ya Kang, jangan. Ya. No, 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 no. Terus kalau yang pelaku Yang lainnya ya, Ada yang nggak? jadi korban, yang jadi korban. atau teman-teman gitu ada yang cerita sama kalian gitu tentang saya itu pernah dibully atau gitu. Apa pernah nggak? Pernah nggak? Aku nggak. Oh Kalau enggak. aku pernah. Oh boleh diceritain. Waktu SMP, teman-teman aku dijauhin sama circle aku yang satu lagi. Oh, Kayak kenapa karena itu? kayaknya karakter kita ketahui kelakuan kitanya yang mereka nggak suka. Jadi kayak oh jadi ngejauhin gitu ya? Kamu kelas saya mungkin. Iya. Oh, ya. Hati. Tapi sampai sekarang udah aman aja atau gimana nih? Masih Udah ada? aman aja. Udah damai. Udah. Ada lagi korbannya? Kalau aku sih mungkin temen ya yang ngalamin, dia cerita tapi ini tuh bullyingnya udah termasuk ke arah yang jauh juga, udah termasuk ke arah pelecehan itulah. Iya, jadi kayak salah satu anggota tubuhnya ada yang dilecehkan gitu. Jadi bahan bercandaan ya? Iya, bisa bahan bercandaan. Miris. Ya Allah, gembet. Oke, ternyata banyak ya Kang korban-korbannya, sampai ada pelakunya. Iya, sampai ada pelakunya. Semoga aja nggak ini ya. Kembali. Tapi dulu ya itu masalah. Ya, Sekarang enggak, udah baik banget. Terus, apakah bullying bisa mengaruhi prestasi belajar atau pekerjaan seseorang? Bisa. Jadi membuat si korban itu merasa tidak fokus. Kayak kurang percaya diri. Jadi kepikiran terus Iya, ya. kepikiran terus. Cemas. Iya, jadi ngerasa takut terus ya gitu ya. Merasa insecure juga berarti ya? Ya, iya. Pasti. Itu juga menghambat pemikiran mereka juga sih. Bisa sih. Ya apa-apa mereka tuh takut biasanya. Iya, benar. Terus aku pernah dengar cerita nih Kang, mau cerita juga aku. Pernah nih temen aku gak pernah masuk sekolah tuh, jadi prestasinya nurun, jadi absennya jadi turun gara-gara ya ini Kang, bullying, cyberbullying. Dia jadi nggak mau ke sekolah karena ya pelakunya ada di sekolah itu. Jadi kayak mempengaruhi banget ya. Iya, lagi teman sekelas ya. Iya. Sering ketemu lagi udah gitu. Iya, jadi dia takut buat masuk lagi ke sekolah. Jadi itu pertanyaan tadi tuh mempengaruhi banget gitu. Lanjut Kang, boleh deh. Apakah pelaku bullying juga bisa mengalami dampak negatif? Pasti dong, pasti. Apa sih dampaknya? Mungkin salah satu dampaknya dia kena apa ya, surat peringatan dari sekolah karena kelakuannya itu loh. Iya. Bisa di DO ya? Iya. Kalau udah parah banget pasti di DO Kalau sih. temen aku udah ada yang kena SP2, SP3. Gara-gara bullying juga. Iya. Pelaku ya? Pelaku katanya. Iya. Ya pelakunya pasti dong harus kena surat peringatan. Karena ini apa ya? Tindakan fisik yang paling keras kayak kelempar botol kaca ke kepala. Itu mah udah parah banget. Itu parah banget. Kayaknya si korban baik aja sih, cuma pendarahan. Pendarahan itu bahaya sih. Bahaya. Bullying fisik ya. Iya itu bullying secara fisik itu udah fisik banget. Fisik banget. Aku juga aku yang lihatnya sendiri juga. Oh kamu lihat secara langsung? Iya. Aku nemenin dia. Aduh ngeri ya dengar ceritanya. Iya takut Jadi aku banget. yang cepuin sendiri ke wali kelas itu. Oh tapi langsung dilaporin kan? Iya bagus sih bagus. Inisiatifnya bagus sih ya. Emang harus sih Kang kayaknya langsung dilaporin karena kayak kalau nggak Aku juga dilaporin lihatnya kesian gitu. Ya kasihan juga. Sama takut kalau nggak dilaporin tuh bisa jadi terus-terusan gitu. Jadi Iya, cuma perkara pacaran doang, perkara cewek gitu. iya gara-gara cewek dong permasalahan Gen Z banget ya
juga di atas lagi. apa ya, Iya, guru. berusaha sebisa mungkin untuk kita meminta kepada pihak tersebut untuk mensensor nama kita atau apa ya, Iya. sensor nama yang laporin gitu Oh iya. agar Jadi menjaga privasi. ya menjaga privasi. Dan kita juga gak kena nantinya. Jadi kita tuh ngelapor tapi nggak dikasih tahu namanya Iya, kan. iya. Jangan sampai dikasih tahu ke Iya media sih. sosial gitu. Itu caranya. Nggak bisa. Biar si pelakunya itu kan merasa bingung gitu siapa yang ngomongin. Oh, Adik sendiri. jadi sadar sendiri juga ya, oh ada yang ngelaporin. Soalnya kalau misalnya si nama pelaku pelapornya dikasih tahu, si bully si tukang bulinya juga bisa malah Aku juga bisa ngebully. kena gitu. Iya, yang ngebully yang melapor, iya bisa. Jadi target selanjutnya. Iya. Juga sih kalau udah ngelakuin itu kamu Iya. bersikap biasa aja gitu. Iya. Kayak gak seolah terjadi apa-apa gitu. Pura-pura nggak tahu. Ya, pura-pura tahu. Terus ini, apakah lingkungan di sekitar kita punya peran dalam memperparah atau menghentikan bullying? Kayak seharusnya ini tuh didiemin atau malah kayak dilaporin gitu? Dilaporin dong. Dilaporin ya, kok boleh didiemin ya? Kalau didiemin si pelakunya pasti iya seenaknya. Terus ngerasa apa sih perlakuan dia itu benar kalau didiemin. Padahal salah ya. Iya. Salah dilaporin. Terus bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda seorang menjadi korban bullying? Mereka sering berdiam diri atau Ya, perubahan sikap berarti ya. perubahan sikap yang biasanya ceria atau gimana jadi pendiam. Iya. Jadi nutup diri ya dianya, jadi kurang terbuka ya. Biasanya jarang aktif di media sosial juga. Oh, yang Iya, awalnya aktif jadi nggak iya. aktif juga misalkan. Biasa cyberbullying ya. Di media sosial yang asalnya dia posting nih apa aja gitu. Sekarang jadi kayak jarang posting gitu ya. Terus apa yang bisa dilakukan ketika kita melihat teman kita dibully? Kayak tadi tuh, Melerainya paling sulit. paling pertama Ya malah lainnya sih iya, kayak melerai, terus tidak biar datang dari bully lagi. Kalau bully fisik Memisahkan ya ya, memisahkan. memisahkan. Kalau yang bully fisik itu memisahkan. Tapi kadang kita juga kena pukul gitu. Ya bisa jadi kalau kita melarai juga bisa jadi korban juga jadi ya. Kita juga jadi kalau udah ngelerai pasti ngelapor iya. Melapor bisa. Terus bagaimana cara mencegah cyberbullying di media sosial? Iya. menghindari kontak dengan pelaku. Iya. Terus kontak ya. Ya harus kontak aja. Atau bikin akun kedua gitu. Melaporkan. Kan melaporin ya bisa. Komentar. Mikir-mikir lagi ya kalau misalnya mau upload sesuatu. Bener. Sampai menyinggung perasaan orang lain Bijak. atau orang yang tidak enak. Lebih bijak mesti. Iya. Etika juga Dan bisa. sensor juga kata-kata yang vulgar. Jaga etika ya. Iya tadi apa tadi? Kurang tadi. Dan Sensor. dan mensensor kata-kata vulgar. Jadi memancing juga loh ke penggulinya untuk Terus nih, apakah penting untuk mengedukasi anak-anak tentang bullying sejak dini? Penting banget gak sih? Penting banget. Ya, dari kecil. Jaga sikap. Menjaga sikap dan etika ketika bersosial media gitu. Jadi udah tahu sejak dini, jadi bisa menghindari lah depannya. Hindari anak-anak jadi pembuli. Iya, bisa jadi bibit-bibit ya. Bibit-bibit pembuli. Ya Allah, takut. Terus apa peran orang tua dalam mencegah bullying? Lebih dekat dengan anaknya Iya, iya benar. Terbuka dan ya. mengawasi aksesibilitas anak pada gadgetnya. Kayak Membatasi, ya dibatasi, diajak cerita. Iya, jadi jadi terbuka suka sama sama anak. tapi kan sekarang itu kan lagi media lagi gacor-gacor ini nanti Ya. kan jadi kurang ya apa ngobrol sama orang tua gara-gara kayak gitu juga. Kalau menurut kalian sih solusinya gimana ya? Biar anak-anak tuh pengen cerita lah ke orang tua. Ya, mengurangi mengurangi. pembatasan untuk penggunaan gadget itu pada anak ini. Oh, jadi udah dibatasi terus cerita jadi Iya. gantinya gadget
netizen tuh cerita ya. Iya. Fungsinya history itu untuk mengecek apa ya, hasil penelusuran anaknya atau gimana. Takutnya lihat yang aneh-aneh Ya, diikutin. Oh ya, mencontoh. Contoh real apa yang tidak benar itu tidak bagus. Pernah kan dari kalian yang menyaksikan atau mengalami bullying secara langsung? Jadi emang pas kalian tuh melihat gitu. Ya, Emang Nah, itu pernah sih. pernah Iya, yang tadi ya, ada lempar botol. yang lempar Tapi botol. sering sih banyak. Oh, banyak. Bukan di Banyak. luar. Selain itu apa? Banyak juga kasus fisik. Isi. Kayak permasalahan apa ya? Perempuan lagi. Bukan. Oh bukan. Apa? Kayak Geng. geng gitu, geng. Geng-gengan ya. Biasanya cewek ya yang kayak gitu. Cewek dan cowok juga sama. Sama aja. Kalau cowok gimana tuh fisiknya? Apa tonjok-tonjok? Ya, Iya. kadang semuanya juga ikutan gitu. Tawuran. Iya bener tawuran. Pak jenggut-jenggut ya. Pak adu mulut, pak jenggut-jenggut. Pak panas-panas. Pak senggol bacok. Sindir-sindir. Iya benar. Itu media sosial kan, cyberbullying. Bisa juga ya. Kan? Ya secara saling sindir ya. Secara langsung bisa banyak. Bisa. Labrak. Oh iya. Kakao sama dengkol ya itu. Apalagi gara-gara cowok. Apa sih perasaan yang muncul saat mengalami atau melihat nih? Kalian perasaan kalian kalau abis melihat yang dibully kalian langsung ngerasa Kayak ngerangkul gimana? gitu. Sedih lah. Sedih lah. Sedih. Langsung melindungi, langsung membantunya buat berbaur. Terus ini nih Kak, apa hal pertama yang sebaiknya dilakukan korban cyberbullying? Kalau saran aku mah jangan takut untuk melawan. Karena biasanya ya korban yang kayak gitu tuh suka takut buat ngungkapin karena takut makin dibully ya nggak sih? Si pelaku itu lemah, cuman karena ada cekingan dari yang lain gitu. dia Lebih merasa banyak kuat, biasanya ya. ya. Semakin mengintimidasi kita, kita juga jangan takut. Kalau saran aku baca buku The Last Law for the Age of Power aja. Apa yang boleh The Last Law for the Age of Power aja. kalau boleh tahu itu Untuk memanipulasi aja. Kalau kita kena cyberbullying. jadi dari Rekomendasi. edukasi ya. Oh iya, cari edukasi dari buku benar. Apalagi dari sosial media. Paling simpel. Edukasinya jadi ada yang dari media sosial, ada yang dari buku. Nah, terus ini nih, bagaimana cara membangun kembali kepercayaan diri dari korbannya biar percaya diri lagi? Motivasi kali. Iya, dikasih motivasi gitu ya. Terus dirangkul. Iya, dirangkul, didukung. Iya benar. Membantu melawan gitu. Bantu melawan. Iya. Pokoknya jangan Intimidasi bikin balik korban aja. merasa sendiri. Iya. Oh, Pokoknya jadi- ditemenin terus Iya. ya. Yang support juga dari belakangnya berarti ya gitu ya. Jangan dijauhin banyak-banyak. Benar ya. Kalau dijauhin makin sedih Iya, dong iya. dia jadi makin gak mau sekolah gitu loh. Banyak kasus juga kan sampai bunuh diri. Iya. Iya, kalau udah parah banget ya sampai bunuh diri. Itu kena mental ya. Atau mengurung diri Iya. kan. Iya. Dibilang kamar terus. Jangan sampai itu kejadian sih kan. Iya. Terus menurut kalian kenapa nih sebagian orang banyak yang suka ngebully? Merasa keren di balik layar gitu. Ah, benar. Pengen cari perhatian. Iya benar cari perhatian. Padahal Biar etika merasa dan adab lebih. itu nomor satu. Iya, etika adab itu. Rasa paling dirinya jagoan. Ah. Paling Merasa paling benar. si paling. Merasa lebih berkuasa. Iya, Sebaliknya. Sama suka menutup diri kan dia juga kan pasti merasa ada yang kurang jadi dia juga membuli seorang iya. tuh dia Dan mencari-cari kesalahan mencari orang kesalahan lain. orang lain untuk menutupi aib dia Ya, gitu. iya. Terus kalian ini apa
satu aku pengen nanya pesannya buat orang-orang yang kena cyberbullying atau bullying. Pertama, jangan takut buat cerita, jangan takut buat melawan. Itu dari Bella ya pesannya. Dari Nawa? Jangan takut buat melawan. Iya, Oh, sama aja. Kalau kata aku mah jangan terlalu apa ya, jangan terlalu memikirkan kata-kata dari si pemulung. Jangan Iya. setinggi. Karena dia cuma ngomong di balik layar doang, kita apa baiknya. Iya. Kalau dari Stefan gitu. Siap juga jangan overthinking. Ya, jangan Jangan terlalu tetap berlebihan semangat dalam penyelesaian. menghadapi sesuatu. Ya, buat kalian yang di luar mungkin yang pernah kena cyberbullying atau bullying, lebih semangat lagi, Ya. terus Dan dirangkul sama teman-temannya. Dan jangan takut untuk melawan juga. Ya, itu sih yang paling penting. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas bullying? Yang sederhana, edukasi. Edukasi. Edukasi dulu ya pertamanya ya. Kayak tadi ya, edukasi. Edukasi. Ini ya menjauhin teman-teman yang kayak gitu berarti ya paling. Bisa. Iya, bisa. Jangan memisahkan diri dari orang lain. Jadi tetap Ya, bareng-bareng. terus apa itu penyebab utama dari bullying itu? Melihat seseorang kayak pendiam itu. Terus jadi bullying. Terakhir nih, apa pesan positif untuk semua pendengar agar tidak menjadi bagian dari bully? Buat yang nonton ini atau yang mendengarin podcast ini, apa sih pesan positifnya biar gak jadi pelaku atau gak jadi korban? Yang pertama sih jangan mencari-cari kesalahan orang lain untuk kesenangan diri kita sendiri. Iya bisa. Iya. Semua orang juga punya Ya, kesalahan. semua orang juga punya kesalahan. Jadi saling Ya, menginterogasi. saling menginterogasi Iya, diri aja betul. dan perhatikan sebelum berbicara. Iya. Berpikir dulu Iya. sebelum berbicara. Aduh, Kang, rasanya udah ngobrol banyak banget gitu. Kita jadi tahu apa itu cyberbullying, jadi tahu bullying gitu. Jadi Sama selain dari itu juga kan bisa belajar juga dari buku, media sosial juga ternyata tentang cyberbullying sama bullying. kita jadi tahu lah ya setelah ngobrol-ngobrol kayak gini. Akibatnya kepada pelaku, korban. Jadi makasih ya teman-teman semua yang udah Makasih, sharing makasih. hari ini, yang udah mau menceritain nih. Tentang pengalamannya sama yang kalian juga tahu tentang cyberbullying dan bullying. Ya. Kayaknya udah ya cukup sampai di sini Kak. Aku Indah Putri Kirana sebagai host dan rekan saya Kenzi Arif Aparo. pamit undur diri.